Halo, di dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bekerja dengan Node.js. Di dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut dengan Node.js API atau Application Programming Interface atau pustaka standar-standar library. Pada modul ini kita hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami saat kita bekerja dengan di lingkungan Node.js. Di dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar di dalam Node.js serta penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar di dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Di dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme ini, di dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek. Model lingkungan web browser sebagai contoh suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis di dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai suatu event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Seperti yang ada pada layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP atau HTTP server atau kelas server yang berbeda di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. Grade server, objek tertentu selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani langsung oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event-driven melalui kelas event meter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya suatu event tertentu. Sebagai contoh, fsReadStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka. Untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya adalah objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Kita buka Visual Studio. Kita buat file baru dengan nama event-emitter.js. Oke, kita yang berikut kita ketik scriptnya.
mendefinisikan event selesai obj titik on selesai dan berikut function buka kurung kurawal console.log terjadi event Oke, kita simpan, kita coba jalankan node event emitter.js. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pendefinisian objek di dalam dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on dapat diganti dengan menggunakan kode berikut. Kita ganti on dengan addListener. Oke, di sini juga on. Kita ganti dengan addListener. Oke. Kita simpan, kita coba jalankan lagi. Maka hasilnya akan seperti itu. Kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, mulai kita perlu menulis kode berikut seperti yang ada di layar. Obj titik emit dalam kurung mulai. Jika kita lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan dari kelas event emitter, maka kode dapat ditulis sebagai berikut. Oke. Membuat event dari
Oke. Oke, yang berikut membuat objek dari kelas event emitter. Oke, kita ketik scriptnya var ej sama dengan new event emitter. Oke, setelah itu terjadi event oke. Yang berikut adalah obj.emit mulai for let i sama dengan 0, i lebih kecil dari 20, proses std.
Oke, setelah itu tutup kurung kurawal. Yang berikut adalah obj.emit dalam kurung selesai. Tutup kurung titik koma. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti itu. Yang berikut kita akan belajar tentang blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input dan output dan non-blocking input/output. Di dalam metode blocking input/output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan di dalam metode non-blocking input/output, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Oke. Kita buat file baru dengan nama blocking.js. Kita ketik. Oke, maka hasilnya seperti itu. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, kode-kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking atau I/O. Kita buat file baru lagi dengan nama non-blocking.js. Oke, kita ketik scriptnya. Console.log perintah pertama. Titik koma, yang berikut adalah set timeout dalam kurung function buka kurung kurawal console.log perintah kedua Oke, titik koma. Yang berikut koma. Setelah itu console.log perintah ketiga. Oke, titik koma. Simpan, kita jalankan node non-blocking.js. Oke, di sini nama filenya kita pakai C. Oke.
maka hasilnya seperti itu. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua tadi selama 2 detik, baru dia memunculkan perintah ketiga dengan menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan coba menjalankan perintah-perintah yang lain yang dapat dieksekusi terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi setTimeout. Fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan di dalam 2 versi, yaitu untuk versi blocking I/O dan untuk versi non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran sync, yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readLineFileSync. Perhatikan contoh berikut. Kita beri nama file blocking io1.js, kita ketik scriptnya var fs sama dengan require Oke, yang berikut adalah console.log persiapan membaca file. Ini kita pakai tanda petik. Oke, yang berikut adalah titik koma. Yang berikut dia akan var data sama dengan fs titik readline fs titik readline file sync dalam kurung data titik txt. Nah, kita pastikan kita sudah membuat data terlebih dahulu dengan nama data txt yang diletakkan di dalam folder kerja. File tersebut harus berupa data, ya, jangan kosong. Data apa saja boleh, misalnya nama lengkap atau lain-lain. Di sini saya sudah buat data titik txt. Oke, titik koma. Yang berikut dia akan menampilkan console.log isi file Oke, yang berikut itu ada yang terakhir. Dia akan membaca dan menampilkan file yang sudah dibaca. Oke, coba kita jalankan node blocking io1.js.
Oke, maka hasilnya akan muncul seperti itu. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fsReadLine. Perhatikan contoh berikut. Oke, siapkan membaca file. Di sini kita ganti dengan fs read file dalam kurung tanda tik data txt oke, koma function data oke, buka kurung if return console titik error dalam kurung r titik koma. Oke, yang berikut yang akan ditampilkan. Oke, simpan, kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti itu. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Di dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode di layar berikut. Kita buat file baru dengan nama contoh1.js. Kita ketik scriptnya function on request dalam kurung request koma response kurung buka kurung kurawal titik koma. Yang berikut adalah response
dot end titik koma. Oke, setelah itu server sama dengan http dot create server.on Oke, kita menggunakan tanda ketik. Oke, pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat kita tulis sebagai berikut. Oke, yang berikut adalah Oke, seperti ini. Demikian penjelasan saya tentang konsep-konsep dasar di dalam Node.js. Sekian dan terima kasih.